Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-9, hati-hati dengan ketamakan. Kamis 2 Maret, mengalahkan ketamakan. Ketamakan adalah satu perkara hati dan sama seperti kesombongan serta cinta diri, sering tidak terdeteksi. Itulah sebabnya mengapa itu dapat sangat mematikan dan menipu. Cukup sulit untuk mengalahkan dosa-dosa yang sudah jelas: berdusta, berzina, mencuri, menyembah berhala, melanggar hari Sabat. Tetapi perbuatan-perbuatan luar ini adalah hal-hal yang harus kita pikirkan sebelum kita melakukannya. Tetapi untuk mengalahkan pemikiran-pemikiran yang salah, itu sulit. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 13. Janji apakah yang diberikan di sini dan mengapa begitu penting untuk mengertinya dalam konteks ketamakan? Kemudian bagaimanakah dalam kuasa Allah kita dapat dilindungi dari dosa bersifat menipu yang berbahaya ini? 1. Buat keputusan untuk melayani dan bergantung kepada Allah dan menjadi bagian dari keluarganya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. 2. Berdoalah setiap hari dan masukkan dalam doa Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika rasa tamak itu adalah hal yang Anda tahu, Anda tidak harus miliki. Berdoalah untuk hal itu. Minta janji-janji kemenangan dalam kitab suci, seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 3. Belajarlah kitab suci secara teratur. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 11. Yesus mengatasi masalah manusia atau dosa. Dia digoda pada setiap titik di mana kita digoda, dan kuasa untuk melawan. Dia menghabiskan waktu sepanjang malam dalam persekutuan yang penuh doa dengan Bapanya. Dan Yesus tidak tinggalkan bumi ini sampai dia telah baik menempuh jalan melalui teladannya dan kemudian menjanjikan kuasa untuk memungkinkan setiap orang menghidupkan satu kehidupan iman dan penurutan, untuk mengembangkan tabiat seperti Kristus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Jika ada, apakah akibat-akibat ketamakan dalam kehidupanmu sendiri? Pelajaran-pelajaran apakah yang Anda telah pelajari? Kekuatan apakah yang engkau masih perlu pelajari dari pelajaran-pelajaran itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghindari ataupun mengalahkan ketamakan? Ada obat untuk mengalahkan ketamakan. Memberi dengan teratur dan tetap adalah obat dari Allah untuk melawan dosa yang bagaikan kanker, yaitu sifat mementingkan diri sendiri dan sifat serakah. Ia telah menetapkan bahwa memberi harus menjadi suatu kebiasaan supaya dapat melawan dosa keserakahan yang berbahaya untuk menyesatkan. Memberi dengan terus-menerus sangat berfaedah melumpuhkan keserakahan yang membawa maut itu. Membina keluarga bahagia, halaman 352. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu untuk memberi kepada sesama manusia? Karena seringkali kita hanya mementingkan akan diri kita sendiri. Kita berusaha mendapatkan segala sesuatu, memperkaya akan diri kita sendiri, tetapi pada akhirnya kita tidak peka terhadap kebutuhan orang-orang lain. Yang penting kehidupan saya aman dan nyaman, tidak peduli dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Apakah seperti itu? Tentunya bukanlah seperti demikian. Kita harus mengalahkan setiap pemikiran-pemikiran yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Salah satunya adalah mengalahkan sifat ketamakan. Hanya mementingkan akan diri kita sendiri tanpa mempedulikan akan orang lain. Bagaimanakah caranya? Firman Tuhan memberikan solusinya.
Yang pertama, kita harus membuat keputusan untuk melayani dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Saudara dan saya adalah umat-umatnya, pewaris kerajaan sorga. Yang kedua, kita harus terus berdoa setiap hari secara konstan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena kemenangan ataupun keberhasilan di dalam setiap kehidupan kita tidak bergantung kepada kita sendiri, tetapi hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan lewat doa, kita dapat berkomunikasi dengan Allah kita. Yang ketiga adalah belajar kitab suci secara teratur setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang akan memberikan solusi-solusi di dalam setiap pergumulan, tantangan kehidupan, ataupun di dalam mengalahkan akan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ketika Yesus hidup di dunia ini, dia digoda setiap hari. Dia menjadi sama seperti dengan kita, tetapi dia menghabiskan waktu sepanjang malam dalam persekutuan yang penuh doa dengan Bapanya, dengan menjalin hubungan dengan Allah setiap hari di dalam setiap kehidupan, sehingga Yesus dapat mengalahkan dosa. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi haninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ada solusi terhadap ketamakan. Kita mempraktikkan akan firman ini pada hari ini dalam setiap kehidupan kita dan seterusnya, dan Allah akan membantu kita mengatasi akan ketamakan. Mari kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk dapat mengalahkan ketamakan di dalam diri kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.